Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya nikmat sehat pada hari ini. Dan tidak lupa salawat serta salam saya haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Kemudian yang terhormat Bapak Sofyan Effendi STIMA selaku dosen pengampu mata kuliah studi hadis di Indonesia, serta teman-teman yang saya cintai karena Allah. Perkenalkan, nama saya Humairah Putri Syarifah dari kelas IAT 4B Fakultas Usuluddin. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas salah satu tokoh ulama hadis di Indonesia, yaitu Kiai Haji Muhajirin Amsar Ad-Dari. Yang pertama, saya ingin menjelaskan biografi singkat beliau. Nama lengkapnya adalah Muhammad Muhajirin Amsari Ad-Dari. Ayahnya memberikan nama Muhammad Muhajirin, sedangkan Amsar adalah nama kunyah yang disandarkan kepada namanya. Adapun nama Ad-Dari disandarkan kepada Madrasah Darul Ulum Al-Diniyah di Mekah, karena ia belajar dan lulus dari sana, yang kemudian ia mengajar di sana selama beberapa tahun. Kemudian Syekh Muhammad Muhajirin Amsar Ad-Dari dilahirkan pada tanggal 10 November 1924 di Kampung Baru, Cakung, sebuah daerah di pinggiran kota Jakarta. Dan wafat pada hari Jumat 31 Januari tahun 2003, dimakamkan di pemakaman keluarga Ma'had An-Nida Al-Islami di Bekasi. Beliau adalah anak sulung dari pasangan Haji Amsar dan Hajah Zuhriyah. Kedua orang tuanya lahir dari silsilah keluarga besar dan berpengaruh di Kampung Baru. Bapaknya Haji Amsar bin Fin adalah keturunan keluarga pedagang, dan ibunya Hajah Zuhriyah binti Haji Syafi'ah bin Jirin bin Fulan adalah keturunan keluarga yang mencintai ilmu, utamanya ilmu agama. Begitu cintanya dengan ilmu agama sehingga nama Muhajirin tersebut adalah penisbatan dari nama buyutnya yang alim, yaitu Jirin. Beliau memiliki seorang istri yang bernama Hajah Siti Hanah bin Kiai Haji Abdurrahman Sodri. Mertua beliau adalah pendiri Pondok Pesantren Ma'had Bahagia di Bekasi, yang kini beralih menjadi Ma'had An-Nida Bekasi. Kemudian yang kedua, saya ingin menjelaskan tentang kontribusi beliau sebagai tokoh ulama lewat karya tulisnya. Beliau mendapatkan ijazah periwayatan dari para ulama. Karya tulis beliau dalam bidang hadis bukan sekedar kutipan, bahkan beliau memberikan kontribusi baru berupa penulisan silabus yang dengan metode yang ringkas dan mudah dipahami, dengan merujuk kepada kitab-kitab yang sudah dipelajari dari para guru beliau. Dalam mengutip hadis Kiai Muhajirin, mengutip dari para ulama salaf di dalam mendefinisikan pengertian hadis. Menurutnya, hadis adalah segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, atau takrir beliau. Dari aspek hadis sebagai sumber hukum, beliau menekankan signifikan Al-Quran sebagai sumber utama hukum. Sedangkan hadis menduduki posisi sebagai penjelas, penerang, bayan, dan mufasir. Kiai Haji Muhajirin bahkan mengkritisi beredarnya hadis-hadis bermasalah di masyarakat. Sedangkan dalam menyikapi hadis-hadis dhaif, menurut beliau hal itu dapat dijadikan pijakan untuk fadail al-amal asalkan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, dhaifnya tidak kuat. Kemudian yang kedua, berlaku di bawah ketentuan umum. Ketiga, tidak meyakini ketetapan kesohihan hadis tersebut di dalam beribadah. Dalam kaitannya dengan hadis dan ilmu hadis, Kiai Haji Muhajirin menulis 4 buah kitab hadis. 3 buah karyanya merupakan kitab ilmu hadis, yaitu Al-Istizkar, Al-Qaul, Al-Hadis Mustalahah, dan Ta'liqat Alamatan Baikuni.
Satu lagi adalah syarah hadis, yaitu Misbaduh Dolam Syarah Bulughul Maram min Adilatil Ahkam. Keempat karyanya ini ditulis dalam rentang waktu sejak tahun 1957 sampai dengan 1973. Jadi peran dan kontribusi beliau dalam kajian hadis dan ilmu hadis adalah karya-karya beliau yang menghasilkan dalam bidang ini. Dan yang paling utama, karya-karya tersebut disusun untuk kepentingan belajar dan mengajar. Kemudian beliau juga mengadakan pengajian kitab-kitab kuning kepada santri di Pondok Pesantren An-Nida Al-Islami. Berikut beberapa karya beliau atau buku-buku beliau yang telah beliau tulis. Yang pertama, dari bidang bahasa dan sastra ada Mahfuzat, Qaid Al-Nahwiyah Al-Ula, Qaid Al-Nahwiyah At-Tani, Al-Bayan, dan Al-Balaghah Muhtarad. Kemudian yang kedua, di bidang tauhid ada Mulakhas Al-Taliqat A'la Matan Al-Jauharah, Syarah Al-Taliqat A'la Matan Al-Jauharah. Kemudian dalam bidang fikih dan usul ada Falsafah Al-Tashri, Ma'rifat Al-Turuq Al-Ijtihad, Qaid Al-Bahiyah Al-Kams. Serta ada Misbah Al-Zulam Syarah Bulughul Al-Maram. Sistematika penulisan dalam buku ini menggunakan sistem kitab atau bab-bab. Kemudian yang terakhir yaitu pengaruh beliau di kalangan masyarakat. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, beliau mengajar para santri-santri di pondok pesantren. Mereka santri itu jadi mendapatkan pendidikan dari Kiai Haji Muhajirin Amsar Adari, bertambah pemahamannya tentang keislaman yang sangat mendalam dibanding sebelum belajar dengan Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar Adari. Karena dapat dilihat dari segi sosial, para santri yang merasa lebih memiliki jiwa solidaritas yang tinggi dengan saling menghormati dan menyayangi satu sama lain, seperti keteladanan Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar Adari yang beliau lakukan dalam kesehariannya. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang tokoh ulama hadis di Indonesia, yaitu Kiai Haji Muhajirin Amsar Ad-Dari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.